waktu ada kita ngebahas bea cukai itu, ada yang komen tuh, ini adalah mantan pegawai pajak yang sedang balas dendam katanya terhadap bea cukai karena kecemburuan. Meskipun pada akhirnya jangankan mau semena-mena, mau hidup aja susah bener itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ini jawabnya. Ya, nah, mau lebaran malah. Ketemu lagi nih sama kita nih di podcast santai seputar pajak. Ya, ngomongin pajak lah. Kita ini ada isu yang hangat nih di pajak itu. Apa ada isu apa lagi nih? Bu Menteri mau mundur. Waduh, itu isu ya? Isu dong, kan belum kejadian. Meskipun udah dibantah kemarin sama Istana, oh itu hoax katanya. Sampai saat ini Bu Menteri masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Tapi kita nggak bahas isu itu kan sebenarnya. Dikit lah. Ya. Dikit lah. Itu hanya pintu masuk kan? Iya. Ini kan salah satu kalau kita isu lagi sih sebenarnya. Kalau kita dengar-dengar dulu kan salah satu kampanyenya Pak Prabowo Gibran itu kan ingin membentuk Badan Penerimaan Pajak kan. Nah, kalau ini bukan isu sebenarnya. Itu bukan isu. Itu memang jadi visi misi. Visi misi Asta Cita kalau nggak salah namanya. Cuman kan, nah ini yang isunya nih. Isunya bahwa itu tidak terlaksana karena Bu Menteri keberatan. Oh, isu kalau itu. Nah, itu isu. Ya. Makanya ketika ada wacana, ada isu lagi bahwa Bu Menteri mau mundur. Apakah terkait itu? Ini terkait BPN atau karena kan atau terkait indikator ekonomi yang memburuk? Kalau itu kayaknya agak belum pernah terjadi, kayak misalnya ada indikator ekonomi buruk, atau misalnya penerimaan pajak tidak mencapai target. Maka saya sebagai menteri mengundurkan diri. Kayaknya itu angan-angan. Jepang itu nggak bakal terjadi di Indonesia. Kalau di Jepang kan ada budaya yang namanya Bushido. Apa? Kalau di Jepang kan apa namanya itu? Harakiri. Bushido. Kalau di Indonesia kan menjunjung tinggi harga diri ya, pokoknya anti rasa. Jadi di Indonesia itu ada, kalau terutama di Jawa ya, ada istilah atau ada gium ini mikul. Itu mikul dulu bukan itu. Itu juga ada gium juga. Tinggal gelanggang colong pelayu. Meninggalkan gelanggang tanpa meninggalkan gelanggang dan melarikan diri. Colong pelayu itu melarikan diri. Iya. Melayu itu lari kan. Kalau colong kan mencuri lari, jadi melarikan diri lah. Jadi tinggal gelanggang, dia meninggalkan posisinya, meninggalkan jabatannya, dan melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya, begitulah. Itu nggak bagus ya. Makanya jarang sekali. Pokoknya harus mati di pertempuran gitu ya. Iya, atau sampai menyerah sampai titik darah penghabisan lah. Iya. Jadi gitu kan? Pantesan dia politisi kita sampai tua gitu ya. Iya, sampai meninggal gitu. Nggak pernah ada tuh yang mundur. Itu jadi kerajaan zaman dulu, bro. Makanya kan dulu di kerajaan pemberontakan aja lah. Kan tahu dari Ken Arok sampai ke anaknya Anusapati sampai Tohjaya, kemudian sampai hampir semua peralihan kekuasaan kita di zaman-zaman kerajaan dulu itu kekerasan. Jarang damai ya. Jarang, pasti ada pengorbanan jiwa. Iya, karena ya pasti nggak mau mundur. Iya, bahkan sekarang yang pemilu aja kadang-kadang orang nggak mau, ini salah nih gitu, nggak menang nih gitu. Iya. Makanya tapi gini bro, atau kan tadi ada indikator ekonomi yang buruk gitu kan. Ada yang bilang kan di podcast sebelumnya kan, Mas Bro juga bilang bahwa yang meninggalkan perahu yang hendak karam adalah yang mengetahui kondisi sebenarnya gitu kan. Atau jangan-jangan itu juga alasannya. Kalau misalnya hoax ini kemudian nanti terjadi ya. Tapi kan kondisi ekonomi kita menurut pemerintah, menurut beliau kan nggak buruk-buruk amat. Nggak buruk karena memang misal kita lihat ada deflasi. Oh, ini bukan deflasi. Oh, ada penjelasannya ya? Iya, penjelasannya bukan karena permintaan yang turun, tetapi lebih karena pemerintah banyak memberikan diskon. Iya. Tapi permintaannya sebenarnya tetap. Ya, makanya dianggap nggak ada deflasi. Jadi bagus-bagus saja. Kemudian terkait dengan IHSG yang hari ini menukik tajam yang minggu lalu menukik tajam begitu, itu ada penjelasan juga, mereka pasti ada. Apalagi sentimennya lebih banyak
dari luar dari gitu. luar gitu, karena ada kebijakan-kebijakan dari the Fed gitu misalnya. Iya, dari The Fed, Amerika. Trump yang perang mulu, perang Ah, tarif ya. Iya, dan kemudian indikator lainnya penerimaan pajak, kemudian ada pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Saya kira itu tidak cukup yang menjadi alasan yang kuat, Untuk atau tidak cukup kuat untuk menjadi alasan seseorang harus tinggal gelanggang colong pelayu tadi. gitu ya. Itu nggak boleh banget itu, bro. Iya, iya. Terlepas itu apakah bagus apa enggak ya ada gium itu, cuma kalau di Jawa ya itu namanya kamu Pengecut ya. pengecut. Iya, iya. Kamu meninggalkan posisimu, bukan hanya masalah posisi, kamu melari dari tanggung jawabmu gitu. Selesaikan dulu dong. Iya, iya. Intinya begitulah. Tapi kalau misalnya nih salah satu janji kampanyenya Pak Prabowo itu direalisasikan, misalnya BPN itu, emang masih perlu nggak sih? Sebenarnya itu terkait dengan visi misi yang lain. Misalnya tax ratio 23%. Iya. Kan itu yang diinginkan Ya, pertumbuhan ekonomi 8% kalau nggak salah. Pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Bahkan kalau kita melihat tax ratio 23% itu sulit untuk tercapai ketika pertumbuhan ekonomi kita nggak 2 digit. Iya, iya. Ya, di atas 10 lah. Apalagi yang cuma pertumbuhan ekonomi kita yang 5. di bawah 5 begitu misalnya. Selama ini stagnan di 5 ya. Bahkan ini kan awal tahun ini kita Dikoreksi malah Koreksi, sama ya. para analis. Itu tadi jadi bahwa antara visi yang lain saling berhubungan gitu. Ketika ditanya apakah BPN itu penting, kita harus rekonstruksi dulu nih, bro. Iya, iya. Kita kan sebenarnya sudah punya namanya otoritas pajak kan ada. DJP, Dirjen Pajak. Direktorat Jenderal Berarti Pajak. eselon 1 tuh. Ya, Bawahnya kementerian kan, karena pimpinan tertingginya namanya Dirjen. Apakah kewenangan yang dimiliki oleh Dirjen Pajak itu cukup untuk menjalankan fungsinya? Ini perlu ini. Ya, fungsi. Kalau ternyata kewenangan yang dimiliki atau yang diberikan oleh pemerintah, oleh undang-undang dirasa kurang untuk menjalankan fungsinya, untuk tanggung jawabnya, saya kira ya perlu diberikan kewenangan itu. Ya. Nah, apakah dengan pemberian kewenangan itu perlu untuk menaikkan status menjadi badan lembaga yang langsung di bawah presiden, yaitu diskusi politik lah. Karena kan lembaga-lembaga yang di bawah presiden kan lembaga-lembaga politik itu kan, Pak. Ini kalau di luar negeri ada juga kan yang ya kadang-kadang bilangnya semi otonom ya. Semi otonom. Ada kalau di US kalau nggak salah IRS ya namanya. Ya, harus. Ya. Kalau di Singapura SARA. SARA itu apa singkatannya? Waduh, lupa juga. Singapore Administration gitu. Ya kayak gitulah. Kalau di Malaysia ada juga? Ada. Malaysia namanya Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ya, jadi jangan cuma Danantara aja yang niru luar negeri dong. ini ada juga ternyata ya. Ada, jadi baik menurut IMF atau OECD memang kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh mereka itu ya. Mereka itu kalau kita bandingkan nih, kita bikin komparasi nih antara DJP dengan lembaga-lembaga otoritas pajak di negara-negara lain, itu ya memang DJP memang masih ketinggalan. Masih banyak yang belum dimiliki lah ya. Masih banyak yang belum dimiliki. Salah satunya adalah tentang kelembagaan. Lembaga ini kan memang masih di bawah Kementerian Keuangan. Bentuk kelembagaan ini atau lembaga inilah yang, karena kan penting ya dari sisi kelembagaan itu sendiri. Apakah nanti misalnya akan berimbas kepada bentuk lembaga itu, kan pasti akan berimbas kepada ini ya. Apakah dia mampu menerapkan dan mampu menjalankan tugasnya? Kan saya katakan kita tahu, wah kamu eselon 1, masa kamu mau memeriksa pajak beginilah gitu. Harus nyebrang ke menteri lain lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan misalnya kewenangan untuk atau independensi untuk merekrut dan untuk memberhentikan karyawan, staff. Nah, itu juga DJP juga tidak punya kendali penuh gitu. Meskipun dia punya kewenangan untuk mengusulkan ya. Dia nggak punya kendali penuh mengusulkan untuk nanti rekrutmen, kemudian apapun pemberhentian dan lain-lain, kan ada lembaga, ada Kementerian Keuangan yang mengurusin itu. Iya, di atasnya. Itu penting untuk didiskusikan. Kemudian selain SDM tadi atau staff tadi juga yang pertama tadi lembagaan ya termasuk pembuatan kantor baru gitu. Kalau prosesnya terlalu panjang dan lama kan gimana gitu. Juga ya. Karena pajak ini kan kadang-kadang ada daerah yang tingkat
pertumbuhan ekonominya cepat gitu. Sehingga di situ ada kantor pajak. Kayak di Jakarta nih bro. Kadang-kadang di satu kecamatan tuh ada banyak kantor pajak. Iya betul. Karena ekonominya kan lebih aktivitas ekonominya lebih tinggi lah, lebih besar daripada misalnya kalau di luar Jawa itu bahkan beberapa kabupaten cuma satu kantor pajaknya gitu. Iya. Nah itu kan kewenangan kelembagaan kan perlu juga dimiliki. Kemudian SDM, kemudian juga masalah keuangan gitu. Itu yang perlu kita lihat apakah kemudian penting. Nah untuk dikomparasikan kemudian supaya DJP ini mampu menjalankan tugasnya, bahkan kemudian tax ratio sampai 23% kan juga harus banyak yang harus diperhatikan. Iya betul, harus punya senjata yang lengkap lah ya. Kayak misalnya kalau kita lihat di film-film Hollywood buatan Amerika gitu ya, kalau misalnya udah ngomongin IRS gitu, kayak mereka langsung ini ya, iya, gemeter lah istilahnya, langsung menciut ya, udah ketahuan semua tuh apa yang dilanggar, apa yang harus dibayar, berapa gitu kan. Nah kalau di Indonesia ini kan di satu sisi yang paling berhak untuk memungut adalah Direktorat Jenderal Pajak kan. Tapi pada kenyataannya di lapangan udah diduluin tuh fungsi mereka itu sama ormas kan. sama ya itu tadi penegakan hukum sebenarnya ya. Iya maksudnya harusnya kan selain dia mampu untuk memungut dari para wajib pajak, dia juga harus bisa melindungi dong para wajib pajak ini dari pungutan-pungutan liar tadi gitu. Nah itu sebenarnya kolaborasi. Itu bro. Gimana tuh? Sebenarnya kolaborasi. Kalau itu kan tugas dari penegak hukum ya. Kalau memang sudah. Oh ya kadang oknumnya yang itu gimana dong? Iya itu tadi makanya kan harus ada. Tadi kemarin teman-teman di luar negeri misal yang sudah ada lembaga atau pajak yang ini, mereka kenapa lembaga itu sangat dihormati misal begitu? Kenapa sangat ditakuti? Ya mereka punya kewenangannya bahkan sampai memenjarakan ya. Tetapi mereka juga konsekuen gitu bro. Kalau mereka ada oknum di internal mereka, ada karyawan, ada SDM, ada staf yang kira-kira melanggar, misalnya melakukan fraud, korupsi begitu, ya mereka keras. Bener-bener ini ya, diberantas juga sama mereka ya. Bahkan tindakan-tindakan preventif itu dilakukan sehingga kasus-kasus korupsi itu yang menyangkut dengan lembaga yang memungut pajak ini kan sensitif bro. Iya betul. Kurang pajak, korupsi, wah duit pajak nih pasti. Iya, kan? trustnya yang berhubungan dengan trust. Ada kemarin sempat nggak usah bayar pajak lah, begitu. Iya kan, kalau ada kasus korupsi di kita itu pasti salah satu yang didengung-dengungkan oleh masyarakat adalah boikot bayar pajak. Gitu. Meskipun yang korupsi bukan orang pajak. Tapi kita tadi kan harus makanya tadi saya sampaikan di depan Mbak, memang harus ada kolaborasi. Kalau terkait dengan penegakan hukum ya, penegak hukum juga harus fair lah. Enggak, maksudnya kalau kan yang sekarang dimiliki adalah eselon 1 ya berarti. Untuk berkolaborasi dengan misalnya dengan pihak keamanan kan agak susah dong. Iya. Belum optimal lah ya, belum. Jadi itu dilakukan. Masih banyak birokrasi yang harus dilewati lah ya. Penegakan hukum itu dilakukan, Bro. Tapi bahkan dulu sempat dengan KPK misalnya bikin satgas gitu ya untuk tim bagaimana supaya wajib pajak ini lebih efektif gitu ya. Dalam law enforcement ya kita bicara ya. Tapi ya itu tadi kembali lagi memang harus birokrasinya kan harus dilalui itu. Beda kalau misal otoritas itu punya kewenangan langsung gitu ya. Bisa dalam hal ini misalnya minta ini karena memang di bawah presiden begitu. Bukan dalam hal kita harus meminta dia untuk jadi BPN begitu bukan. Tapi memang perlu dilakukan kajian yang mendalam. Tapi sebagian besar kajian menyatakan bahwa kewenangan itu harus diberikan. Mengerucut ke sana. Harus diberikan bahwa karena selain daripada itu, kalau kita lihat dari perspektif konstitusi, itu sebenarnya pembentukan entah apa namanya lah, badan penerimaan negara atau apa, adalah sebuah amanah konstitusi itu. Kalau dulu kan ada di pasal 23A bahwa segala pungutan itu harus dilakukan menurut undang-undangan begitu. Kalau lembaga-lembaga otoritas pajak di negara-negara lain itu biasanya kan tidak hanya mengut pajak tapi juga pajak, kemudian bea cukai begitu. Iya. Dan ada pungutan yang non pajak kalau di sini kan PNBP. Gitu. Itu dijadikan satu dalam atap itu badan penerimaan negara begitu. Nah, kalau dulu sebelum amandemen konstitusi 2001 itu memang masih jadi satu tuh dalam pasal 23 tentang APBN itu ya, di Undang-Undang Dasar ya,
kalau ini sudah ada pasal sendiri di 23A menyatakan bahwa pungutan memang harus dilakukan dengan undang-undang. Nah, kalau kita berpikir dalam perspektif konstitusi sudah memberikan arahan yang jelas bahwa harus diatur dengan undang-undang, ini kan berarti yang memungut kata lembaga yang ada rujukan undang-undangnya. Dalam artian begini, undang-undang tentang BPN misal, kan ada undang-undangnya itu. Betul. Undang-undang tentang kementerian. Kalau semua kementerian kan ada undang-undangnya kan, ada undang-undang kementerian itu. Jadi memang kalau yang diatur di konstitusi kita mengatakan bahwa itu harus diatur dengan undang-undang, ya itu amanah konstitusi. Itu mau nggak mau, berarti kita harus menjalankan gitulah ya. Bahkan di beberapa kesempatan yang saya pahami, yang saya dengar, mantan Dirjen Pajak Pak Pung Adi Purnomo itu selalu menyampaikan SBY, bahwa ini amanat konstitusi. Setelah konstitusi diamandemen, muncul pasal 23A bahwa pungutan yang dilakukan itu harus berdasarkan undang-undang. Ya berarti lembaga yang melakukannya, lembaga yang menjalankannya, fungsi itu ya diatur dengan undang-undang tersendiri lah ya. Nah, maka akan muncul misalnya kalau kemudian ada entah apa namanya itu, ada undang-undangnya, ya di situ akan ada kewenangan untuk keuangan, mengatur SDM, mengatur kelembagaan begitu. Bahkan law enforcement tadi, penegakan hukum, karena memang kadang-kadang penegakan hukum kita ya karena tahu siapa yang dihadapi kan begitu. Iya betul. DJP tahu, tapi DJP kadang-kadang kan tidak punya senjata untuk melakukan itu. Nah itu yang sering kita hadapi kan, yang akhirnya berujung pada dalam tanda kutip ya diskriminasi lah ya. Iya. Yang punya backing ya pilih-pilih, tebang pilih lah ya. Tahu kita. Dan itu enggak ya sama kayak lagunya siapa itu? Sukatani. Ini bayar. Itu sebenarnya di semua lembaga, saya kira kalau yang punya backingan itu biasanya ya lebih aman. Ada kan gitu. Kita ngomong apa adanya saja. Iya sih. Ya Sukatani, kasihan juga tuh. Sukatani. Lagi nama bandnya kayak nama ini sih penjara. Suka miskin ya kalau penjara Sukatani. Bapak ini gimana? Tapi gini Mas, dengan misalnya pada suatu saat nanti, oke lah BPN ada gitu kan, bisa nggak dia misalnya langsung gitu bisa menggerakkan satgas khusus untuk keamanan gitu, ketika maksudnya keamanan gimana? Misalnya ada penggelapan pajak nih di perusahaan A gitu kan, dia bisa langsung nggak untuk melakukan penyitaan dokumen segala macam, atau harus berkoordinasi misalnya dengan KPK atau dengan kejaksaan atau dengan kepolisian? Sebenarnya saat ini pun juga mereka memiliki kewenangan, tapi kan kewenangannya kan tadi ketika berhadapan dengan wajib pajak tadi yang itu bilang, sebenarnya untuk law enforcement penegakan hukumnya ya dijalankan sesuai dengan SOP-nya begitu. Tetapi kemudian ketika berhadapan dengan pihak tertentu yang memiliki ini tertentu, ya kadang-kadang teman-teman pajak ini kan juga mereka juga berpikir ulang lah ya. Iya, berpikir dua kali. Ada risiko yang harus dihadapi ya. Nah, kalau menjadi lembaga yang langsung di bawah pengawasan, di bawah kewenangan, di bawah koordinasi Bapak Presiden atau Pak Presiden atau Ibu Presiden lah, siapa nanti kalau presidennya wanita, di bawah Presiden kan mentalnya beda kali ya. Beda, secara mental beda, psikologisnya beda. Mereka akan orang otoritas pajak itu akan makin kuat begitu ya. Kuat dalam artian tidak semena-mena ya. Tetap ada aturan yang harus dijalankan begitu. Nah tadi ada kata semena-mena gitu. Jauh sebelum Kortex diberlakukan kan, banyak banget wajib pajak yang kemudian protes gitu kan, karena dianggap bahwa kehadiran Kortex ini adalah menelanjangi wajib pajak, sehingga dalam tanda kutip nanti berpotensi semena-mena gitu kan. Meskipun pada akhirnya jangankan mau semena-mena, mau hidup aja susah bener itu. Nah, dengan ada BPN gitu, ada nggak kemungkinan resistensi kayak hal Kortex gitu di masyarakat gitu? Oh nanti semena-mena nih, apalagi kalau kewenangannya full gitu, super body gitu kan. Makanya kenapa perlunya adanya civil society itu ya, selain pengawasan dari DPR misalnya. Kan memang kita sepakat dulu nih, kan kalau bentuk undang-undang kan bukan hanya
DPR dan pemerintah sebenarnya kan juga ada public hearing Iya, gitu. betul. Harusnya. Tapi nggak tahu yang undang-undang sekarang yang lagi rame ini ya. Dan apa sih itu yang lagi Ada 3 undang-undang yang dibahas di hotel mewah. 3 undang-undang? Tiga undang-undang kalau nggak salah. Oh. Tapi yang digerebek cuma 1. Makanya ini tahu 3 itu dari yang 1 digerebek ini. Kok yang itu nggak di ini? Kok yang ini nggak di ini gitu. Cuman mungkin yang lain undang-undangnya nggak terlalu strategis kali bagi masyarakat. Iya, undang-undang itu kan sebenarnya aturan itu bersama ya. Betul. Ya, ada public hearing, kemudian ada naskah akademik. Naskah akademik biasa dibagi tuh, bisa jadi di-download sama semua orang ya. Teman-teman intelektual, Kita para semua lah yang sivitas punya, akademik. yang mau tahu lah ya. Iya, kita semua yang mau tahu tentang mengerti dengan ini, masyarakat yang mau aktif. Misalnya nanti kalau mau undang-undang pembahasan BPN ya harus dibuka semuanya. Iya. Diberikan kewenangan, jalankan kewenangan itu dengan sebaik-baiknya, ada SOP-nya. Kalau masalah dianggap menelanjangi atau enggak ya kita sebagai warga negara kan memang seharusnya kan kita taat pajak ya. Betul. Harusnya taat pajak. Nggak debat itu. No debat. Itulah semua harus taat pajak. Kemudian konsekuensi yang kita mau adalah ketika kita membayar pajak, ketika kita sudah membayar pajak ya sudah berikan layanan yang terbaik bagi kita. Betul. Layanan publik ya, Iya. bukan yang privat. Layanan publik lah. Apa itu? Ya Bapak sebagai pemungut pajak misalnya harus menjaga organisasinya, menjaga instansinya terlepas dari korupsi. Kalau ada yang korupsi ketahuan dengan sistem yang sudah canggih untuk mencegah itu, tapi tetap melakukan itu, hukum seberat-beratnya. Nah, terus kemudian pelayanan publik yang bagus, apakah itu kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Jadi saling bullshit atau dianggap bohong lah ketika otoritas pajak nanti mungkin ada gitu, kemudian mereka memperbaiki diri, kemudian mereka korupsi misalnya sampai zero corruption di lembaga mereka punya pasukan-pasukan yang sangat anti corruption, anti rasuah, berintegritas. Cuma di sisi lain layanan publiknya nggak bagus. Iya betul. Kesehatan, pendidikan, dan dasar-dasar aja lah. Transportasi publik, infrastruktur itu nggak bagus ya, pembayar pajak ya tetap aja. Jadi memang yang selama ini terjadi kan kadang-kadang kita pembayar pajak itu malas bayar pajak karena misalnya ada beberapa lembaga ya. Bukan pajak sebenarnya lembaganya, bukan Ditjen Pajak, bukan Kemenkeu juga bahkan. Tapi mereka melakukan itu, ada korupsi atau arogansi terhadap masyarakat gitu kan. Itu yang membuat trust kita untuk membayar pajak itu jadi males gitu. Iya. Kita kan bahasa kadang terpaksa aja. Yang sudah dipotong kan terpaksa. Iya. Ya nggak apa-apa, tetap harus dipaksa kan. Orang bayar pajak harus dipaksa kan. Cuma kemudian pertanyaannya adalah apakah wajib pajak yang lain sudah dipaksa atau belum? Nah itu tugas dari otoritas pajak untuk tidak hanya berburu di kebun binatang ya bahasanya, tidak hanya itu mulu, tapi juga memperluas, melakukan expansion of taxpayer misalnya. Jadi, kalau bahasa pajaknya melakukan ekstensifikasi wajib pajak. Jadi shadow ekonomi ya kita kembali. Kan kita sempat bahas ya, shadow ekonomi itu yang harus juga dikejar karena volumenya gede tapi terbebas dari pajak ya. Karena dulu sempat ada SPN apa itu sensus pajak nasional SPN, tapi sensusnya kan siang hari. Iya, padahal shadow ekonomi kan banyak malam hari kan yang tidak baru Tuhan itu. Kita dalam artian begini, selain tadi bagaimana shadow ekonomi bisa dikapitalisasi menjadi penerimaan pajak, law enforcement tadi, misalnya sektor apa nih? Sektor energi. Apakah benar sudah bayar pajak? Betul. Tambah. Apakah nilai ekspor yang tercatat di bea cukai sama dengan nilai ekspor yang diterima di negara yang tujuan? Ya. Jangan-jangan nilai ekspor yang tercatat di bea cukai 1 juta metrik ton misal. Tapi selama setahun terus dari catatan lembaga independen ternyata jumlah mineral kita yang terekspor di negara A sudah $2 juta lah. Gimana? Yang kecolongan bea cukai apa yang siapa ini gitu kan? Nggak mungkin kan mereka yang maaf. Nggak mungkin. Mereka yang maaf nggak mungkin. Jadi, tapi untuk mendapat data-data itu otoritas pajak yang sekarang ini nggak cukup itu. Loh, otoritas pajak ini kan dapat data dari otoritas yang lain. Misalnya dari bea cukai. Kan perlu minta data ke bea cukai. Karena mereka kan nggak bisa memerintah. Bisa minta bea cukai dapatnya A gitu misalnya. Sementara di negara tujuan adalah A++ gitu.
untuk mendapatkan data dari negara yang dituju nggak bisa tuh. Kalau di sana tercatat ya ya bisa sebenarnya. Bisa, ya. Ada yang kita kan namanya ada pertukaran informasi ya. Iya, makanya Automatic OECD Exchange itu of ya. Information itu ya. Makanya ada negara yang tergabung dalam OECD untuk bagaimana bahwa kita menghindarkan sebenarnya praktek pajak berganda itu dihindarkan atau menghindarkan transfer pricing lah, ada penggeseran harga, pergeseran laba begitu. Cuma tadi yang saya maksudkan adalah law enforcement tidak hanya di bidang pajak, di bidang lain juga. Apakah bea cukainya yang kecolongan? Kenapa ada barang keluar nggak tercatat? Kan begitu. Itu contoh aja. Misal itu di sektor energi, kemudian ada di sektor perkebunan, sawit, komunitas-komunitas itu lah. Saya tuh ketawa gara-gara ente nyebut ini tadi? Apa? Bea cukai ya? Bea cukai. Terus waktu ada kita ngebahas bea cukai itu, ada yang komen tuh, ini adalah mantan pegawai pajak yang sedang balas dendam katanya terhadap bea cukai karena kecemburuan. Ya nggak apa-apa, namanya orang komen kan kita nggak bisa membatasi komen mereka. Cuma kita bisa menanggapi kan. Nggak ada hubungannya. Kita kan pengen bareng-bareng membangun ini ya, membangun peradaban. Iya. Artinya begini, walaupun kita orang pajak misalnya, ya kita mau misalnya ya sudah bareng-bareng lah. Betul. Cukai, pajak, PNBP bisa mau dalam satu atap kan rencananya begitu. Betul. Biar koordinasinya tuh enak gitu. Karena memang kita milih satu pimpinan, nggak harus orang pajak jadi pimpinan, nggak harus, silahkan siapa yang akan memegang. Kita inginkan adalah lembaga ini mampu satu tadi menjadi mengangkat nanti tax ratio kita kan, sesuai itu. Tapi kan selain bagaimana tax ratio itu terangkat, selain dari tadi misalnya kita menguatkan lembaga, kan juga tadi faktornya adalah pertumbuhan ekonomi ya. Betul. Pertumbuhan ekonomi yang bagus, yang baik, itu tuh banyak faktor, banyak lembaga yang berperan di situ untuk bagaimana mampu berperan dalam pertumbuhan ekonomi itu. Nah, tax ratio ini kan sebenarnya ujungnya. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, nah otoritas pajak kamu kerja yang bagus dong, supaya tax ratio kita naik begitu. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kita nggak bagus, ya susah juga sih memaksakan tax ratio untuk naik gitu. Ya istilahnya gimana mau minta sumbangan kalau orangnya juga berkekurangan kan. Tapi gini Mas, kalau misalnya taruhlah dia punya kewenangan yang yang baik lah, atau yang sesuai dengan yang seharusnya gitu. Mungkin nggak sih kayak hal-hal di luar di luar pungutan yang resmi itu bisa ikut hilang gitu. Apa contohnya? Ya contohnya ormas minta ini. Nah itu harusnya kan menjadi kerjaan dari penegak hukum bro. Itu bukan kerjaan dari otoritas itu kan. Kan kita nggak bisa menghalangi ormas untuk bergerak, yang bisa menghalangi kan penegakan hukum. Kalau itu sudah dalam artian melanggar hukum, dia harusnya bertindak. Si penegak hukum juga ya kalau kayak gitu. Seberapa ini sih kalau sebagai contoh lah ya di negara-negara lain, seberapa efektif sih? Misalnya ada perbandingan nggak, misalnya sebelum si negara itu punya otoritas seperti ini, kayak gimana setelah punya otoritas seperti ini? Kalau itu tidak ada, yang jelas dengan adanya otoritas itu mereka punya tax ratio yang tinggi. Itu hasilnya. Artinya kan berarti bisa kita bandingkan data-data tax ratio sebelum ada lembaga itu atau sesudahnya di negara tersebut. Nah itu kita nggak sampai ke situ datanya. Kita hanya membandingkan bahwa negara-negara anggota OECD misal 23% kalau nggak salah ya. Iya, rata-rata lah ya. Rata-rata ada yang 34, 35, tapi rata-rata di 20. Ada yang double digit 17, 16, 18 begitu. Bahkan ada yang 30 karena memang kan ya tadi pajak itu tinggi, cuma layanan ke masyarakat itu tinggi juga. Kan ada negara-negara Eropa. Betul. Ya kan? Skandinavia apalagi. Pajaknya tinggi sampai 40% misal. Ya, bahkan beberapa negara ada 60%. Tapi layanannya tuh semua free pemerintah tuh. Pendidikan free, gratis, kesehatan free. Nggak perlu ada BPJS lagi. Iya, tol juga nggak bayar mereka mah. Iya, tol jalan negara dengan jalan berbayar sudah nggak ada. Iya. Jadi semua disubsidi dari negara karena negara memang ya sudah ya gini lah, ikrar lah. Udah kamu bayar pajak yang besar ke kita, nanti kita beri layanan, kita kelola uang ini dengan benar untuk pengeluaran semuanya gitu. Jadi
itu yang ingin kita bangun. Iya, yang ingin kita bangun seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita kayak masyarakat kita itu nuntut dulu gitu. Kayak misalnya ya kamu harus kayak negara Swiss dulu misalnya, kayak Swiss dulu atau Islandia ya yang paling ini. Iya. Islandia dulu baru kita bayar pajak segini. Sementara kan untuk menuju ke situ juga butuh biaya gitu. Jadi ini kayak kayak debat antara telur sama ayam. Duluan mana gitu ya. Emang harus bareng-bareng sih menuju ke sana gitu ya. Ya pemerintah punya otoritas melalui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Masyarakat harus mematuhi undang-undang itu. Kembalinya adalah pemerintah juga harus bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif terhadap masyarakat. Masyarakat sudah melakukan kewajibannya nih bayar pajak misalnya. Entah ya lakukan kewajibanmu dong memberikan layanan ke kita, gitu ya. Jadi karena kita sudah bayar pajak dengan tarif pajak yang banyak begitu ya. Sudah sewajarnya, sudah semestinya, sudah seharusnya lah mendapatkan layanan. Ya, masyarakat menuntut juga wajar sepanjang kan tuntutannya masih wajar-wajar saja. Masih masuk akal. Bukan beratkan saya rumah gitu kan enggak juga. Enggak juga. Kayaknya enggak ada sih masyarakat yang pengen rumah. Ya permudah lah untuk dapat rumah kan. Iya. Permudah untuk mendapatkan ini. Semua itu bisa dilakukan oleh pemerintah karena mereka punya kekuasaan kan. Nah. Untuk negara kita yang segede ini, kemudian pertumbuhan ekonomi yang masih sok-sok aja gitu. Seberapa penting sih itu BPN itu, seberapa mendesak gitu? Tadi itu faktornya adalah memang amanat undang-undang dasar, amanat konstitusi. Yang kedua, secara kelembagaan kita harus punya lembaga otoritas pajak yang kuat. Tadi kayak misalnya kalau pertukaran informasi lah antara bea cukai dan pajak itu kan sekarang kan nggak bisa saling memerintahkan karena masing-masing punya ego sektoralnya. Iya, selevel lah istilahnya. Dan dengan adanya lembaga yang punya kewenangan itu begitu, ya kita pasti bisa memastikan bahwa nanti tax ratio kita akan bisa dikontrol dari sini. Dalam artian efisiensinya ada, kita pajak bisa melakukan law enforcement dengan baik dengan pengusaha-pengusaha itu, pengusaha-pengusaha yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, tidak benar. Baik dalam karena memang banyak data mengatakan bahwa baik dari sisi ekspor, impor misalnya ataupun apa itu ada perbedaan yang sangat mencakup. Bahkan kemarin itu kan sempat itu ada berapa yang emas, ya kan? Iya betul. Emas kemudian lagi yang ekspor nikel sampai berapa ini kasusnya. Iya betul sih. Maluku Utara itu. Itu emang salah satunya di situ ya, di collecting datanya yang kurang. Iya, collecting data dan kemudian bagaimana memanfaatkan data yang didapatkan itu kan, bagaimana mengeksekusinya. Nah itu kalau memperpendek, misal langsung diinstruksi atau langsung berkoordinasi dengan presiden begitu, kan lebih cepat diambil keputusan. Ambil keputusan lebih cepat, nggak terlalu birokratik banget lah. Lembaga ini harus punya semacam flexibility di dalam staff SDM. Kalau menurut kita kalau dipersamakan dengan ASN silakan, cuma harus ada flexibility. Secara hukuman harus lebih keras, meskipun mereka punya tunjangan kinerja yang lebih bagus nggak apa-apa. Mereka kinerjanya juga harus lebih bagus, ya karena kamu diberi gaji lebih bagus, diberi take home pay lebih bagus, maka penghargaannya harus lebih bagus daripada aparatur pemerintah atau ASN yang lain ya nggak apa-apa karena mereka itu tugas tanggung jawabnya begitu kan. Saya kira nah ini hal-hal semacam ini hanya bisa dilakukan tadi jika tidak setara eselon 1 lagi begitu. Entah apapun namanya itulah, entah apapun nanti bentuknya lah, pimpinannya apakah seorang kepala badan atau komisioner bentuknya ya monggo yang jelas diformulasikan supaya bagaimana kan tujuannya kan tetap tadi tujuannya itu tax ratio naik. Tapi sebenarnya goal utamanya kan kesejahteraan rakyat ya. Betul. Apa arti tax ratio naik tapi kalau itu ternyata cuma angka begitu. Jangan cuma angka. Ya, jangan cuma angka, dan angka itu kadang-kadang bisa diotak-atik dengan mengubah parameter kan. Ya harapan apa Mas untuk menutup perbincangan kita tentang dari isunya Ibu mau mundur kemudian PPN. Kita berharap masih kita gini ya. Tax ratio kita naik sesuai yang diharapkan kan banyak faktor, salah satunya adalah bagaimana si kolektornya dalam hal ini adalah otoritas pajaknya itu punya kewenangan untuk law enforcement, administrasi yang baik, SDM yang mumpuni.
keuangan yang ini, ke lembaga yang bisa mengatur secara independen mereka, gitu. Itu bisa dilakukan oleh lembaga tersendiri begitu, atau lembaga yang langsung di bawah presiden. Meskipun nanti ada tugas lain yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga pertumbuhan ekonomi yang baik, karena tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya tax ratio berat di angka 23% begitu berat. Jadi harus seimbang. Di sini yuk pertumbuhan ekonomi kita tingkatkan, aktivitas ekonomi kita ini. Kemudian dari sisi si otoritas pajaknya, kolektornya ya harus bagus. Iya, betul. Kewenangannya bagus, fungsi dan tanggung jawabnya juga bagus. Itu harus didukung oleh kelembagaan, SDM, keuangan yang mumpuni. Saya kira nggak perlu khawatir kok. Kan itu punya kita semua, punya rakyat Indonesia, punya bangsa Indonesia kan. Ya memang kalau aturannya pajak begitu ya gitu. Tapi itu harus konsisten, artian tadi. Jangan tebang pilih, jangan ini ada pelindung, jangan ini ada backup. Harus berkeadilan lah ya. Pajaknya harus berkeadilan. Jangan ya itu tebang pilih yang paling bikin orang kesel. Karena kalau pasti masih ada seperti itu ya apa gunanya? Apa gunanya dibikin badan? Kalau masih nanti ketika ada gaji badan, tapi tetap dari praktek seperti itu ya mending kan nanti ada demo nggak usah bayar pajak lagi, susah lagi kan pemerintah. Iya, pusing juga. Oke, gitu ya kan. Itulah perbincangan kita tentang isu dari Ibu Sri Mulyani yang katanya mau mundur. Ya itu tergantung resapel inilah, itu kewenangannya Pak Prabowo, dan ya harapan kita lah kalau misalnya BPN ini bisa terwujud. Sampai jumpa di kesempatan lain. Isu dari Ibu Sri Mulyani yang katanya mau mundur, ya itu tergantung resapel inilah, itu kewenangannya Pak Prabowo, dan ya harapan kita lah kalau misalnya BPN ini bisa terwujud. Sampai jumpa di kesempatan lain.